Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa pagi Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah untuk bisa memudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia dalam rangka kembali belajar tentang kehidupan beliau baginda Rasulullah. Karena setiap gerak-gerik Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah, kehidupannya Rasulullah itu menjadi contoh teladan bagi kita. Termasuk ketika baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan baiti jannati. Artinya apa? Rumahku surgaku. Jadi Kanjeng Nabi dengan lisan suci beliau mengatakan rumahku surgaku. Kadang-kadang kita membayangkan rumah tangga Rasulullah sepertinya rumah tangga yang tanpa konflik, tanpa ujian. Tapi ternyata yang dimaksud dengan rumahku surgaku itu bukan rumah tangga yang tidak pernah diuji oleh Allah. Kira-kira ada nggak rumah tangga yang nggak pernah diuji? Nggak ada. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu lebih pada bagaimana ketika kita di dalam berumah tangga dihadapkan oleh Allah soal ujian, kemudian bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi bisa menyelesaikan dengan baik, syukur bisa kumlot. Jadi kalau ada ujian, istilahnya kita nggak ngepek, nggak mencontek. Kalau mencontek itu berarti curang. Tidak kemudian juga ngelobi gurunya agar yang penting nilainya bagus meskipun nggak bisa ngerjakan. Itu namanya orang yang curang. Itu namanya pecundang. Beda dengan the winner. The winner itu ketika diberikan oleh Allah apapun soalnya, meskipun barangkali soalnya itu dia sama sekali nggak bisa mengerjakan, tapi jujur, itu tetap dianggap sebagai kebaikan. Kejujuran ketika kita mengerjakan soal ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang the winner. Meskipun barangkali kita secara nilai itu belum mencapai apa yang dikehendaki atau diingini. Maka di antara tugas kita adalah terus-menerus ujian oleh Allah yang didatangkan kepada kita. Jangan pernah lari, jangan pernah menghindar. Atau dalam bahasa para filsuf mengatakan bahwasanya kalau kita sedang mengarungi samudra, menaiki perahu bahtera, ketika ada badai, ketika ada ombak yang besar, jangan terjun atau keluar dari bahtera kita. Apapun ombaknya,
apapun badai, kita yakin kepada pemimpin rumah tangga kita, nahkoda kita, pokoknya akan aman. Jangan sampai terjun ke laut. Besarnya ombak, besarnya badai itu tidak akan memporak-porandakan kita kalau kita ini tetap dalam ketaatan kepada pemimpin. Nah, ini apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, di antara ujian Allah kepada beliau Rasulullah SAW, ujian Allah kepada keluarga beliau adalah apa yang disebut sebagai hadisul ifki, yaitu berita bohong, berita dusta. Berita dusta yang menimpa istri beliau Aisyah Ummul Mukminin. Yang kita tahu jaraknya Rasulullah umurnya dengan istri beliau Aisyah itu jaraknya jauh, sehingga Nabi itu sudah umuran sekitar 50 tahun, 55 tahun lebih, itu Aisyah masih remaja. Maka ini menjadi bahan yang empuk bagi orang-orang yang hatinya kotor, yang penuh dengan kemunafikan, seperti misalnya Abdullah bin Ubay, ini tokoh musyrik, tokoh daripada munafikun. Ini seolah-olah mendapatkan amunisi untuk mencari celah tentang kekurangan Rasulullah dan kekurangan daripada keluarga Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis ifki ini diceritakan bahwasanya setiap kali baginda Rasulullah SAW mau melakukan perjalanan jauh, termasuk peperangan, itu beliau mengundi. Jadi diundi siapa-siapa istri Rasulullah yang kemudian boleh ikut. Nah, kebetulan saat itu Aisyah mendapatkan undian. Akhirnya Aisyah yang ikut di dalam perjalanan Rasulullah SAW di dalam peperangan. Ini peperangan tentu bukan sembarangan, karena konsekuensinya itu kalau tidak dibunuh ya berarti membunuh. Konsekuensinya kalau tidak ditawan ya akan menawan. Kalau tidak menang pasti kalah. Ini konsekuensi-konsekuensi di dalam perang. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi tetap membawa istri beliau. Nah, saat itu adalah Aisyah. Nah, diceritakan tadi setelah kita baca bersama bahwa Aisyah ketika ini tentara sedang istirahat, Aisyah pun kemudian ikut istirahat. Dalam riwayat yang kita baca ini karena beliau mau mencari kalung yang diberikan oleh saudaranya yang saat itu hilang. Kalau dalam versi kitab yang lain itu karena Aisyah itu mau buang hajat. Jadi keluar dari rombongan, menyingkir ke tempat yang sepi, karena zaman dulu belum ada hotel, belum ada penginapan, belum ada rest area. Jadi walhasil ketika mau buang hajat kemudian menyingkir dulu. Setelah kemudian kalungnya ini ketemu, atau setelah buang hajat selesai, kembali kepada rombongan. Ternyata rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat ini telah berjalan. Yang membawa Aisyah, karena Aisyah dibawa dalam tandu, ini enggak menyangka kalau Aisyah itu keluar dari tandunya. Karena maklum Aisyah itu masih remaja, badannya masih ramping, kecil, sehingga diusung oleh banyak orang, enggak terasa kalau di dalamnya itu enggak ada Aisyah. Kalau dalam riwayat yang lain itu Aisyah naik ke unta, yang untanya itu ada sekedupnya. Sekedup itu rumah-rumahan, jadi yang ada penutupnya begitu. Sehingga para sahabat yang nuntun unta itu enggak ngelegewo kalau
Aisyah ini belum naik unta. Karena apa? Karena ya maklum, kalau tadi diusung barangkali mungkin akan terasa. Tapi ini dalam versi kitab yang lain itu naik onta, sehingga onta dituntun juga enggak legewo. Kalau Aisyah ini belum naik onta. Walhasil kemudian rombongan ini berjalan. Aisyah setelah buang hajat selesai balik, kok rombongan sudah enggak ada. Beliau mau berjalan juga enggak berani, akhirnya menetap karena dalam pikiran beliau, keyakinan beliau, kalau nanti rombongan menyadari kalau Aisyah ini ketinggalan pasti akan balik lagi. Ini, sehingga beliau tetap berdiam diri di tempat semula tadi. Nah kemudian ada namanya Sofwan. Sofwan ini memang sebagai prajurit tentara sahabat Rasulullah yang bertugas untuk menyisir dari belakang. Menyisir karena khawatir nanti ada sahabat yang mungkin sakit, ketinggalan dan lain sebagainya, atau ada barang-barang yang tercecer, atau ada hewan-hewan yang mungkin terpencar dari rombongan. Nah ini diantara tugasnya, termasuk tugasnya Sofwan dari belakang itu untuk menjaga dan menginformasikan kalau ada musuh yang mau datang menyerang dari belakang. Ini namanya tentara sapu jagat, bagiannya di belakang untuk menyisir, khawatir ada barang-barang, ada sahabat prajurit yang tertinggal. Nah setelah Sofwan itu melewati tempat itu, ternyata yang didapati adalah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu karena belum ada perintah untuk berhijab. Aisyah itu ya, dulu nggak hijab, yang penting pakai pakaian gitu. Tapi belum pakai hijab penutup kepala. Nah disamperilah oleh Sofwan. Kemudian oleh Sofwan disuruh naik Aisyah itu ke untanya beliau, dituntun sampai kepada persinggahan yang nantinya bertemu dengan rombongan besar. Selama perjalanan pun tidak ngapa-ngapain. Sofwan juga menghormati karena ini adalah istri Rasulullah. Bahkan cakap pun tidak, bertanya pun tidak, berbicara dalam perjalanan pun tidak. Beliau hanya menuntun untanya karena sedang membawa orang terhormat, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah kemudian sampai bergabung dengan rombongan besar, dengan rombongan Rasulullah dan para sahabat, ini kemudian muncul desas-desus. Biasa namanya orang, kemudian ada orang lain berdua, apalagi Aisyah dengan Sofyan yang sama-sama masih muda, akhirnya timbul gosip. Timbul kemudian gosip-gosip yang lama-kelamaan akhirnya membesar, bahkan sampai kepada telinga Abu Bakar, orang tua Aisyah, sampai juga ke telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dari Aisyah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terpengaruh juga, Abu Bakar ikut terpengaruh, karena memang ya secara logika sama-sama masih muda, ini berjalan berdua. Ini kan kalau bahasanya kita ya sudah cerita-cerita, gosip-gosip ini sudah enggak terbendung lagi. Sama yang terjadi kepada Aisyah, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, informasi begitu luar biasa, digoreng sana sini, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, akhirnya sampai kepada fitnah yang sangat besar, sampai kepada fitnah yang sangat-sangat menggoncangkan, bukan hanya dalam keluarganya Rasulullah, tapi juga menggoncangkan kaum muslimin.
Karena ini ada istrinya Nabi, istrinya Rasulullah kok dianggap selingkuh. Ini bukan perkara yang kecil. Bahkan sampai Kanjeng Nabi sendiri pun saat itu berhari-hari mendiamkan Aisyah. Sampai kemudian berharap untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ayatnya untuk menjelaskan duduk perkara apa yang terjadi kepada Aisyah Ummul Mukminin. Nah, sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat di dalam surat An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ini ayat luar biasa. Satu adalah menjernihkan dari posisi Aisyah yang difitnah begitu luar biasa. Ayat ini juga menjadi sejarah agar kita ini berhati-hati dalam problem-problem rumah tangga. Sekaligus ayat ini menjadi pelajaran ketika kita dalam posisi seperti itu. Ketika kita dalam posisi diuji, posisi mungkin kena fitnah, posisi kena ujian, itu harusnya bagaimana? Nah, ini Quran luar biasa. Yang pertama, bahwasanya dengan turunnya Al-Quran ini membersihkan daripada fitnah-fitnah, membersihkan juga nama Aisyah Ummul Mukminin. Kata Allah, innalladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya alladzina orang-orang ja'u yang membawa bil ifki dengan berita bohong, usbatun minkum adalah dari golongan kalian-kalian juga. Ini juga harus kita pelajari. Kadang kita ini difitnah, kita ini digosipkan, kita ini mendapatkan cerita-cerita itu juga biasanya dari kalangan kita sendiri, nggak jauh-jauh. Kalau orang jauh mah nggak kenal kita, biasanya cuek-cuek saja. Yang memfitnah, yang gosipin, yang membuli. Kata Allah, usbatun minkum, itu ya dari lingkaran kita sendiri, nggak jauh-jauh. Sama ketika Aisyah ini digosipkan bahkan difitnah, itu ya oleh sahabat Rasulullah SAW, yang tentu sahabat ini sahabat yang berpenyakit hatinya, punya sifat penyakit munafik. Munafik itu wajahnya itu seakan-akan ikut Rasul. Kalau dilihat berucap itu seperti membela Nabi, tapi ketika di belakang itu menelikung Kanjeng Nabi. Itu namanya munafik. Jadi bermuka dua. Kalau di hadapan Nabi manis, di belakang menohok. Di belakang seperti tadi, mencari celah kekurangannya Rasulullah SAW. La tahsabuhu syarran lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Nah, ini menjadi kunci kita. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan pernah menyangka, jangan pernah mengira sesuatu yang menurut kita itu jelek, itu syarran lakum, sangat jelek bagi kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya asa ayyakuna, sesuatu yang menurut kalian itu
syarrul lakum fahuwa khairul lakum. Menurut kalian itu jelek, tapi sejatinya itu baik. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu anggap baik sejatinya adalah jelek. Maka kata Allah, la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan pernah menyangka peristiwa itu, kejadian itu jelek bagimu. Bahkan itu adalah khairul lakum, baik untuk kalian. Kenapa baik? Satu, karena dengan peristiwa ini kemudian ada mutafarik, pembeda. Mana yang betul-betul sahabat yang taat, mana betul-betul sahabat yang ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah, mana yang sahabat yang hanya pura-pura saja, yang disebut sebagai munafik, pura-pura baik, pura-pura ikut, pura-pura di hadapan Rasulullah SAW berwajah manis, tetapi sejatinya dia itu jahat. Maka dari peristiwa ini itu sangat kelihatan sahabat-sahabat yang munafik itu kelihatan. Sahabat-sahabat yang mengumbar gosip, yang tidak taat kepada Rasulullah kelihatan dengan jelas. Ini barokahnya diuji. Jadi kita pun akan sama, akan menguji atau diuji oleh Allah dengan tadi ujian-ujian. Kita pasti nanti akan menemukan sejatinya teman kita yang sohib, sahabat karib, teman dekat itu yang mana, atau sahabat yang hanya butuhnya kalau dekatnya kalau butuh saja. Itu nanti kelihatan. Orang yang pura-pura baik dengan orang yang memang baik betulan, itu pasti akan kelihatan. Itu dari ujian. Makanya dalam posisi-posisi ketika kita diuji oleh Allah, dihadapkan dengan berbagai macam problem, yang pertama harus kita tanamkan adalah husnuzan kepada Allah, bahwa ini adalah ujian yang dalam rangka untuk melihat siapa sejatinya teman kita yang sejati, siapa yang betul-betul cinta kita, siapa yang betul-betul sayang kita. Itu akan kelihatan banget. Jadi cintanya bukan imitasi, sayangnya itu bukan sayang yang imitasi, kekerabatan dan pertemanannya itu juga bukan karena materi. Itu akan kelihatan dengan ujian dari Allah. Sama persis seperti ketika Allah menguji Nabi Muhammad SAW dengan adanya fitnah kepada Aisyah, itu Nabi akan kemudian semakin dapat melihat dengan jelas siapa sahabat yang betul-betul loyal, siapa yang sahabat yang ternyata golongan munafik. Akhirnya jelas, oh ini ternyata biangnya adalah Abdullah bin Ubay. Itu tokoh daripada munafik, yang kemudian akhirnya saking jelasnya Nabi SAW pun akhirnya nggak memberikan hukuman karena sudah saking jelasnya, dengan harapan biar Allah saja yang menghukum dengan hukuman yang lebih berat. Tapi sahabat-sahabat yang hanya ikut-ikutan kemudian dihukum rajam oleh Rasulullah SAW dengan dihukum cambuk 80 kali. Ini sebagai hukuman agar apa? Agar nanti di akhirat tidak mendapatkan hukuman lagi. Jadi disegerakan. Karena apa? Karena sayangnya Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang hanya ikut-ikutan toh, yang hanya terpengaruh oleh berita-berita hoax. Sementara biangnya ini dibiarkan oleh Rasulullah, biar nanti Allah yang menghukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kunci resep bagi kita. Ketika kita dalam posisi seperti itu,
Jangan pernah suudzon sama Allah. Ini menjadi kunci. Berhusnuzonlah bahwasanya ini pasti baik bagi kita, baik bagi keluarga. Asal tadi kita proses menjalaninya ini benar. Jadi satu, jangan suudzon. Kemudian kita bersabar menunggu solusi yang Allah datangkan untuk kita. Karena pasti Allah datangkan ujian, gak akan lama lagi akan diberikan solusinya, diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Nah, yang sering terjadi ini kita kadang-kadang gak sabar. Nah itu yang jadi repot. Satu, gak sabar, kemudian gak mau berikhtiar untuk mencari solusi, apalagi diawali dari suudzon sama Allah. Itu sudah pasti bencana. Sudah diuji oleh Allah, hasilnya menjadi bencana. Nah ini satu pelajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Maka kata kunci berikutnya Allah sampaikan, tiap-tiap dari seseorang mereka itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakannya. Jadi kalau ada orang gosipin kita, membuli kita, ataupun merumpini kita, apalagi memfitnah kita, itu sudah biarkan. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti dia akan mendapatkan balasannya. Ini sudah rumusnya Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Quran, in ahsantum, jika kalian itu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi nggak akan sia-sia kebaikan meskipun orang lain nggak tahu. Misalnya kita dizolimi, kemudian kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan yang menzolimi aku, menyakiti aku diberikan hidayah. Itu sejatinya doa itu bukan untuk dia. Doa itu pasti balik kepada kita. Doa itu pasti akan kembali pahalanya kepada kita. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya disakiti, dizolimi, yang keluar sumpah serapah, supata, bahkan doa jelek. Khawatirnya apa? Doa jelek itu baliknya kepada kita. Wa in asatum fala. Kejelekan pun pasti akan balik kepada pelakunya. Maka senantiasalah kita belajar terus menjadi orang baik. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Karena apa? Kebaikan gak untuk siapa-siapa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, ini yang disampaikan oleh Quran. Makanya kata Quran, Aisyah, sabar, gak usah membalas, biar aku yang membalas, kata Allah. Aisyah, gak usah bereaksi, gak usah kamu kemudian mencaci mereka, membuli mereka. Sudah, mereka akan dihisab sesuai dengan amalnya sendiri. Mereka akan ada bagiannya sendiri atas lisan mereka, atas tipu daya mereka, atas sumpah-sumpah mereka. Jadi kita dalam keadaan posisi misalnya seperti Aisyah yang difitnah, dalam posisi seperti baginda Rasulullah SAW yang keluarganya difitnah, itu satu, husnuzon sama Allah, kemudian bersabar cari solusi yang terbaik. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Kata Allah, dan siapa di antara mereka yang mengambil sebagian besar dari penyiaran berita bohong itu, lahu azabun azim, maka baginya azab yang sangat-sangat besar. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun itu kemudian lepas tangan. Di dunia nggak menghukum, karena biar Allah yang menghukum.
bagi siapa saja yang menjadi biangnya. Jadi kata Allah, wallazi tawalla kibrahu, orang yang menjadi biangnya, orang yang menjadi sumber gosip, sumber fitnah, itu akan punya konsekuensi yang besar. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak menghukum mereka, karena diserahkan kepada keputusan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi kepada hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ikut jangan digambarkan kemudian rumah tangga Nabi itu anteng-anteng saja, nggak ada konflik, nggak ada ujian. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan rumah tanggaku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku, adalah ketika dihadapkan problem, masalah, ujian, kemudian kita hadapi dengan policy yang baik. Dengan cara apa? Satu, husnuzon sama Allah. Husnuzonnya gimana? Bahwa apa yang menimpa kita itu pasti baik untuk kita. Kenapa baik? Karena biasanya dan memang hasil dari ujian itu menjadikan seseorang itu menjadi bijak. Seseorang itu kemudian menjadi hatinya itu punya sifat bijaksana. Yang kedua, orang ketika telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya pengalaman hidup yang lebih. Sehingga suatu saat misalnya dia telah selesai dari ujian itu, kok ada tetangganya, ada temannya yang diuji sama ketika kita diuji itu kita bisa memberikan nasihat, memberikan policy, memberikan dukungan, sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi, tidak mudah untuk kemudian menuduh dan lain sebagainya. Nah, ini yang muncul adalah pribadi-pribadi, orang-orang yang punya wisdom, punya sifat bijaksana. Bijaksana itu artinya dalam melihat sesuatu itu bukan dari kacamata kita, bukan dari pandangan kita, tetapi kita memandang dari kacamata orang yang sedang diuji oleh Allah. Kadang kan kita misalnya diminta nasihatnya, itu seringkali nasihat kita itu halu nafsi, ada kepentingan diri kita yang terselip, ada kepentingan diri kita yang pengen terekspos, sehingga nasihatnya itu kadang-kadang dake-dake, nasihatnya itu sesuai dengan selera kita, padahal tidak dibutuhkan oleh dia. Yang dibutuhkan oleh dia itu adalah yang memang sesuai dengan kondisinya. Sehingga kita tadi diminta oleh Allah menjadi orang yang punya kebijaksanaan. Bijaksana itu artinya tadi bukan bijak sini, bukan sesuai dengan selera kita. Nah, ini namanya bijak sini. Kita harus memandang dari orang yang sedang dalam problem. Maka ya kita sesuaikan, dosisnya kita sesuaikan, kadarnya kita sesuaikan. Jangan, kita kan sedang happy, sedang bahagia, kemudian ukurannya ukuran kita, kayak gitu kadang nggak pas. Makanya ukurannya, dosisnya sesuai dengan kebutuhan orang yang minta nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau ditambahkan atau